Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi belajar bersama Mas Gagu. Untuk adik-adik yang pengen belajar fisika, tidak usah khawatir, masih akan tetap diupload video-video belajar fisika. Tapi untuk video kali ini kita khususkan untuk yang mau belajar atau untuk mahasiswa sih sebenarnya, adik-adik teman-teman mahasiswa yang belajar tentang Camtasia, bagaimana melakukan editing video dengan Camtasia gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang belajar fisika, sabar, nanti pasti akan diupload video-video belajar fisika. Atau kalau mau refreshing sambil belajar video ini, cara ngedit video pakai Camtasia, silahkan. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, kita akan lanjutkan beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, atau kita coba untuk gali bersama apa sih tool-tool yang ada dalam Camtasia ini. Setelah kemarin di video sebelum-sebelumnya saya sudah sempat mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan tool-tool ada dalam Camtasia, tapi cuma singkat-singkat saja kan kemarin. Nah, sekarang kita coba lebih mengulik lebih dalam apa sih yang ada di situ. Tentunya nanti hanya sifatnya ini hanya sekilas artinya untuk detail dan detail dan kreativitasnya itu kembali ke teman-teman sendiri, bagaimana nanti akan mengeksplorasi atau bermain kreativitas di situ gitu ya. Setelah video sebelumnya juga sudah saya upload tentang recording screen atau aktivitas merekam layar monitor. Itu nanti kenapa sih kok itu ada dalam Camtasia? Nah, ternyata itu ada hubungannya dengan nanti yang tool yang ada di dalam Camtasia sendiri, bagaimana kita bisa melakukan editing setelah melakukan recording screen itu tadi. Nah, itulah bedanya Camtasia dengan software-software recording screen yang lainnya. Jadi memang Camtasia ini lebih didedikasikan atau dedicated for education, untuk pendidikan, untuk tutorial, untuk hal-hal yang sifatnya bisa menyampaikan materi itu dengan mudah, yaitu dengan Camtasia ini melalui video tentunya. Oke ya. Nah, coba nanti kita ambil contoh saja hasil video yang sudah terekam melalui recording screen. Itu kan ada file .track ya, file .track. Coba kita lihat di sini. Ini ada file .track, saya ambil saja salah satu ya, yang mana ini tentunya sampai nanti juga akan menemukan kalau saya di foldernya ini ya toh, foldernya sudah saya rubah di sini. Kalau di folder standarnya pasti ada di dokumen, nanti ya di dokumen sini. Nah, itu kalau belum dimodifikasi folder penyimpanannya. Kalau saya modifikasi, silahkan bisa dilihat nanti di dokumen hasil perekaman screen recordingnya, pasti ada file .track ini ya. Nah, ini saya ambil sedikit saja. Ini bisa langsung diklik 2 kali, otomatis akan buka ke sini, atau ditarik manualnya. Saya klik 2 kali ya. Nah, klik 2 kali otomatis di ini nyala. Berarti filenya sudah masuk ke sini, kita masuk. Nah, otomatis masuk ke sini kan. Artinya hasil perekaman screen itu atau screen recordingnya, file hasil screen recordingnya itu sudah otomatis terkenali oleh Camtasia, karena memang satu software, satu sumber yang sama. Itu kelebihannya Camtasia gitu ya. Memang untuk melakukan editing video dan seterusnya kita butuh perangkat yang memang harus kompatibel, harus support secara hardware. Itu memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi dengan perangkat-perangkat yang ada, silahkan dioptimasi saja, nggak apa-apa, dicoba. Dan tentunya nanti butuh kesabaran, prosesnya mungkin satu perangkat dengan perangkat yang lain juga akan beda. Terus kemudian lagi kalau misalkan mau laptopnya nggak ada Pak, terus adanya HP, ya tentunya silahkan coba yang penting nanti dicatat kata kuncinya. Ada kata kunci namanya screen recording. Cari software yang lain atau yang kompatibel support dengan perangkatmu, misalkan ya laptop. Kalau laptop spek di bawahnya bisa cari software lain, banyak sudah saya sampaikan dulu. Terus kalau di berbasis Android HP, ya silahkan nanti coba cari screen recording di HP. Itu ada screen recording di HP juga ada, tapi saya nanti kalau ngulas satu persatu kan nggak cukup waktunya kan gitu. Nah, silahkan kata kuncinya itu yang penting screen recording. Kalau berbasis HP berarti nanti silahkan cari yang HP, tapi kemungkinan tidak bisa diedit begini, nanti langsung jadi file MP4 atau file yang format lain.
gitu. Terus ini sudah saya masukkan ya. Terus nanti kata kunci lagi kita belajar masalah apa? Transisi. Nah, transition. Bagaimana memberikan efek transisi kalau di software lain misalkan Filmora, di Adobe itu, atau di Movie Maker, atau di apa lagi ya softwarenya yang lain. Banyak software lain yang bisa digunakan untuk editing video. Atau kalau di berbasis HP misalkan yang tren itu kan apa namanya? Lali. Lali apa software senengnya. Ada Viva Video, terus ada lagi apa namanya? KinoMaster. Nah, itu banyak sekali software yang bisa digunakan berbasis HP. Tapi kata kuncinya untuk editing video di semua jenis software itu mirip-mirip ya. Ada animasinya, mungkin ada screen recording, mungkin ada green screen, ada yang macam-macam gitu kan. Nah, ini saya pakai green screen di belakang ini. Nanti kita bisa hilangkan. Ini saya pakai green screen, nanti kita bisa hilangkan greennya, jadi tinggal badan saya yang kelihatan. Terus ada lagi bagaimana nanti ada cursor effect. Nah, kita akan belajar itu. Oke ya. Kita mulai dari yang pertama. Belajar apa dulu? Oke, sound di sini di more ini kan ada ya. Di more ini ada banyak. Di more ini ya, ada voice narration, kemudian audio effect, visual effect, interactivity, caption dan seterusnya. Kita mulai dari editing yang apa ya? Yang cursor effect. Nah, cursor effect aja, yang cursor effect ini kita lihat di sini ada cursor effect. Kalau tidak ada di sini cari di more ya. Cursor effect. Nah, cursor effect ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan efek pointer pada mouse ini. Kalau sama lihat di video saya nanti pointer mouse-nya akan nyala-nyala, itu adalah akibat dari cursor effect. Dan itu hanya bisa diberikan cursor effect ini untuk video yang di-record melalui Camtasia. Kalau di-record dari video lainnya atau file MP4 yang dimasukkan ke sini, nggak akan jalan cursor effect-nya. Gitu ya, makanya itu sudah seperti bundling jadi satu, screen recordingnya sama editing video di Camtasia. Gitu ya. Ini. Tapi coba cari software lain yang mungkin mirip dengan ini. Tapi yang saya temukan ya Camtasia ini. Ini cursor effect, ada cursor highlight, ada magnify, ada cursor spotlight, ada cursor smoothing. Nah, ini di bagian apa cursor effect-nya. Kemudian ada lagi di sebelah kini, kalau di left click ya, di left click ini bagaimana kalau efek klik kirinya ditekan. Misalkan kita menekan klik ini ya, itu efeknya apa? Apakah ini left click right ring, kemudian ada bunder-bundernya gitu, ada bola-bolanya. Terus ada lagi yang model-modelnya macam-macam. Terus di sini kalau yang sebelah ini adalah yang right klik kanan. Itu ya. Kita coba tambahkan untuk yang pertama cursor highlight dulu ya. Cursor highlight kita masukkan ke sini. Tinggal diklik, tahan, drag and drop, masukkan ke layarnya. Layarnya mana nih? Ini kan kamera yang atas, yang bawah screennya ini kan. Nah, masukkan di screen ini. Di sini dilepaskan. Plug. Nah, otomatis ini kursornya kan nyala. Nah, ya kan? Tadi belum nyala, ini nyala. Kita bisa ganti colornya. Warnanya di sini bisa sampean pilih warnanya apa. Ini saya seneng ungu ini kan. Nah, ini kemudian di sini ada opacity, kecerahan. Nah, kalau digeser-geser begini kan efeknya. Ada size, ini besar. Nah, size-nya biasanya saya pakai yang tidak terlalu besar, 20, sekitar 20-an. Diganti di sini juga bisa, ditarik-tarik ini bisa. Softness-nya ini. Nah, bedanya tahu kan ada efek softness ini namanya. Kemudian ada ini. Nah, ini yang sering saya pakai, cuma ini aja, size, softness, opacity sama color. Easy in itu tidak pernah saya pakai juga, silahkan kalau mau dicoba-coba. Oke ya. Ini saja, ini yang cursor highlight. Jadi di tab ini ada efek cursor highlight. Oke, yang ini di bagian record. Jadi file dasarnya ini. Nah, ini bisa diedit opacity-nya hilang-hilang nanti ya, gitu ya. Ya, cukup saja ini cursor highlight. Oke, misalkan begini nanti kalau kita jalankan videonya, ini kita jalankan seret. Nah, kursornya ikut jalan-jalan itu sesuai dengan pointer mouse kita. Oke ya. Nah, sekarang kita coba kalau di kursor spotlight bagaimana? Spotlight berarti nanti kalau ini gunanya untuk mensorot suatu hal yang penting, misalkan gitu. Jadi kalau misalkan di bagian sini penting ya kita kasihkan spotlight, berarti yang tidak tersorot ini
tidak terlewat oleh kursor, nanti dia warnanya akan gelap. Itu ya. Silahkan nanti dicoba-coba ini ya. Smoothing bagaimana, kursor manifest. Right click berarti nanti kalau saya ngeklik kiri, saya coba masukkan aja, ditarik sama caranya, diklik drag and drop di sini. Nah, nanti di sini pasti muncul left click. Ini kalau kita scroll ke atas, ini ada scrollnya atau scroll ke atas. Nah, ini berarti efek yang ada pada video ini adalah kursor highlight, left ring light. Ini kita coba warnanya ya. Kita lihat nanti ketika ada ngeklik video, ngeklik. Nah, kita lihat ini bisa jalankan mana ya yang klik. Nanti otomatis akan ada kliknya. Coba ini. Nah, ini ketika ngeklik kan muncul ringnya. Oke ya. Nah, itu efek-efek yang ada pada Camtasia. Oke ya. Itu yang pertama kursor effect. Terus kemudian selain kursor effect nanti bisa ada yang namanya animation di sini ya, animation itu bisa zoom and pan. Zoom and pan itu kita bisa efek zooming ke satu titik tertentu, kemudian nah nanti coba akan saya terapkan pada video ini tentang efek-efek pan and zoom ya ta? Nah nanti setiap saya nyorot ke satu hal yang penting itu akan terzoom videonya set ke sana dan akan kembali lagi misalkan jika sudah selesai menjelaskan efek yang penting itu, bagian yang penting itu. Terus kemudian di sini ada bagian animation. Nah, animation ini kita juga sama untuk menerapkan animasinya. Coba ini ada smart focus. Nah, coba kita smart focus bagaimana? Ini efek yang hanya bisa ada pada recording screen-nya Camtasia. Coba kita klik, kita tarik ke sini. Nah, ini tambahkan dilepas ini. Nah, kita coba jalankan efeknya apa sih? Ini kan ada smart focus. Ini nanti otomatis akan dia. Nah, itu memfokuskan. Ini cocok untuk video-video tutorial. Jadi tutorial. Nanti coba saya akan terapkan smart focus di video ini juga. Oke ya. Nah, itu geser ke sini. Bagian kita memfokuskan ke satu titik. Ini kalau kita kembali ke sini bagaimana? Nah, ini nanti posisinya bisa diatur masing-masing. Nah, ini mengikuti arah mouse kita yang kita tekan-tekan itu. Kalau kita nekan mouse, maka nanti akan smart focusnya akan ngikut. Nah, kebetulan di video ini tidak terlalu banyak nekan yang ini ya. Video yang saya rekam ini di PowerPoint ini tidak terlalu banyak nekan mouse. Jadi smart focusnya kurang berjalan. Oke ya. Tuh. Ini saya hilangkan aja smart focusnya, nanti akan saya terapkan di sini. Banyak lagi ini bisa custom, no opacity, restore ini. Nah, efek-efek begini animation ini silahkan diterapkan di sini, dicoba-coba ya. Kita kasih contoh misalkan tilt right ini mau kita kasih di mana ini? Nah, di sini ya. Di sini ini lambangnya ada panah-panahnya ini kan. Nah, ini di mana kita akan menerapkan itu? Nah, misalkan jadi di titik yang bunder ini itu adalah bagian terjadinya proses transisi atau animasinya berjalan. Misalkan di sini ya. Nanti kalau kita jalankan maka nah ini akan begini videonya. Ini akan berjalan terus seperti ini ya. Bagaimana cara menghentikannya? Cara menghentikannya biar kembali lagi ke posisi awal berarti kita ambil lagi animasi yang kembali ke scale to fit. Nah, scale to fit berarti kembali ke posisi awalnya. Oke ya, scale to fit kita kembalikan. Jadi setelah selesai di sini saya mau kembali lagi. Nah, ini sudah selesai. Saya ngomong-ngomong gini. Di sini scale to fit. Loh, gambar saya kok jadi begini kan gitu kan. Gambar saya kok jadi begini. Gimana caranya? Nah, karena kita terapkan pada dua sisi ini. Nah, kalau kita terapkan pada ini kan ada dua video kan atas bawah. Jadi ini bisa kita hapus. Misalkan cuma berlaku pada layar backgroundnya. Ini bisa kita hapus. Kita tekan del saja. Diklik muncul warna ini di del. Nah, di sini nanti cuma yang beranimasi hanya pada gambar ini saja. Nah, kemudian ini saya kembali lagi sini. Nah, jadi gitu ya fungsinya animasi. Oke, silahkan nanti dicoba-coba. Ini ada tilt left, tilt right, scale down, scale up, dan seterusnya.
pan and zoom, ini manual. Nanti pan and zoom gimana? Kalau saya mau ngezoom di satu titik, di mana sih videonya, kita cari dulu yang mau kita zoom ya. Yang mau kita zoom misalkan di bagian mana. Nah, saya mau nulis ini, saya mau ngezoom di sini. Nah, mulai saya nulis ini, saya mau ngezoom ya kan. Ini berangkat dari actual size posisi awalnya. Kemudian kita mau zoom in to scale to fit. Nah, ini zoomnya mau kita arahkan kemana, ini tinggal kita geser aja ke sini. Mau kita zoom ke sini ya. Oke. Kita mau nulis di sini, ini bisa kita tarik drag bawahnya biar lebih pas. Misalkan di sini set. Nah, berarti nanti di sini akan kembali lagi. Set, ketika saya mau nulis otomatis ngezoom ke sini. Nah, kalau mau nulis efek klik kirinya ketika kita nekan di pen tablet itu akan muncul terus. Jadi lebih baik kalau video nulis efek klik kiri pada kursor tadi tidak usah dipakai. Oke ya. Terus mau kembali lagi gimana? Oke, di detik ini saya mau kembali lagi ke ukuran semula. Berarti ini dari posisi yang ini kita kembali ke posisi semula. Scale to fit, langsung kembali lagi ke posisi semula. Berarti nanti setelah di video ini, nah akan kembali lagi ke posisi semula. Set. Oke. Gitu ya. Oke, gampang tau. Itu adalah beberapa efek yang bisa digunakan. Itu masih kursor efek sama apa tadi? Animation. Nah, animation di sini ada behavior, ada transition, ada annotation, ada library, masih banyak lagi. Oke ya. Itu saja dulu bagaimana nanti kita bisa membuat library di sini. Kita akan pelajari di video berikutnya. Coba kita eksplor lebih dalam saja tentang tool yang ada di Camtasia ini. Nanti setelah itu coba kita melihat kemungkinan apakah kita mungkin belajar software yang lain. Sebenarnya saya pengen untuk belajar bagaimana membuat program di Android gitu ya, yang tanpa coding. Saya masih coba, ada salah satu software yang penasaran, saya coba. Kalau nanti saya berhasil, insya Allah kita akan belajar itu saja. Kalau pakai Android programming, wah itu di komputer saya saja agak lemot gitu. Berat sekali kan gitu. Jadi kita coba kemungkinannya apakah itu bisa memungkinkan untuk diajarkan dan sampai praktek apa enggak gitu ya. Sementara itu dulu tentang efek-efek Camtasia. Coba di edit videonya yang sudah ada kemarin dengan tool-tool yang ada, atau membuat recording ulang tentang apa ya, untuk menggunakan ini tadi, tool-tool tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.